Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami dari kelompok 1 berkesempatan pada teman-teman ingin mempresentasikan materi tentang Bluetooth. Tapi sebelum itu ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Alif Nursyabana sebagai moderator. Saya Arkeisyanela Azhara sebagai pemateri. Al-Hakim sebagai pemateri. Saya Dia Pratiwi sebagai pemateri. Saya dan Noresanta sebagai pemateri. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai dari materi yang pertama yang dijelaskan oleh Arkeisya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. IoT atau Internet of Things membutuhkan konektivitas kabel yang untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat bertukar data secara otomatis. Salah satu teknologi yang umum digunakan adalah Bluetooth, yaitu teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT seperti speaker, sensor, dan smartwatch. Bluetooth ini telah berkembang menjadi Bluetooth Low Energy atau BLE yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan konsumsi daya rendah, menjadikannya solusi ideal untuk aplikasi jarak dekat seperti rumah pintar dan perangkat kesehatan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Hakim. Oke, sekarang kita akan belajar sejarah Bluetooth ya. Jadi Bluetooth ini itu dikembangkan oleh bukan sebuah perusahaan, tapi perkumpulan perusahaan-perusahaan besar. Jadi bisa kita lihat ya di sini, Intel, Nokia, IBM. Nah, mereka menamai kelompok ini dengan nama konsorsium. Ini bisa diserti sendiri ya. Dan untuk sejarah sendiri, nama Bluetooth ini diambil dari salah satu raja Skandinavia. Jadi dia ini menyatukan suku-suku Skandinavia, negara-negara Eropa Timur. Namanya Raja Harald. Jadi kalau kalian nonton film Saga itu nggak asing ya. Jadi kenapa nama Raja Harald ini dijadikan referensi? Ini analoginya seperti ini ya. Jadi Bluetooth ini itu dibuat sebagai tujuannya itu untuk menyatukan berbagai perangkat komunikasi. Jadi ya sesuai lah dengan Raja Harald tadi yang berhasil menyatukan suku-suku dari Skandinavia. Lanjut. Kemudian bagaimana sih cara kerja Bluetooth itu? Bluetooth itu menggunakan radio gelombang pendek, frekuensinya 2,4 GHz. Kalau sekarang kan pakainya 5 Hz. Ya, cara kerjanya itu disebut dengan pairing atau pemasangan. Jadi ada dua perangkat itu saling mengenali, kemudian bertukar informasi seperti ID perangkat dan kunci keamanan. Setelah terpairing, setelah terhubung, kedua perangkat tadi dapat berkomunikasi, dapat bertukar data. Kemudian kelebihannya itu dia bisa terhubung tanpa harus menggunakan jaringan, gitu, tanpa harus terhubung ke router. Oke, seperti dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya yaitu versi Bluetooth. Bluetooth versi 1.0 sampai 2.1 ini versi awal dengan kecepatan transfer data hingga 2,1 megabit per second dan jangkauan sekitar 110 meter. Bluetooth 3.0 memperkenalkan NZ Data Race atau IDR dengan kecepatan hingga 24 Mbps. Ketiga, Bluetooth versi 4.0 sampai 4.2 memperkenalkan Bluetooth Low Energy yang dirancang untuk perangkat dengan konsumsi daya rendah seperti BLE
akhir akan dijelaskan oleh Dani. Kelebihan dan kekurangan Bluetooth di sini bisa diterangkan. Kelebihannya yaitu adalah konsumsi daya yang rendah, yang kedua biaya implementasinya lebih murah, dan yang ketiga mudah diimplementasikan dengan smartphone yaitu atau HP. Yang keempat cocok untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu adalah jangkauannya yang sangat terbatas. Ya, yang kedua tidak dapat mengirim data yang sangat besar, dan yang ketiga adalah gangguan sinyalnya jika terdapat banyak perangkat dalam satu area. Itulah kekurangannya. Sekian. Jadi kesimpulannya adalah Bluetooth ini merupakan salah satu teknologi komunikasi nirkabel yang sangat relevan dalam perkembangan dunia IoT, terutama kalau aplikasinya itu membutuhkan koneksi yang dekat dengan efisiensi yang tinggi dengan Bluetooth hadirnya BLE atau Bluetooth low energy. Jadi Bluetooth ini merupakan salah satu opsi yang paling cocok untuk digunakan dalam suatu perangkat IoT yang memang diperuntukkan untuk efisiensi data yang cepat dan ya tentunya low energy ya. Jadi meskipun memiliki keterbatasannya juga, Bluetooth ini tetap menjadi solusi praktis dan efisien untuk konektivitas IoT jarak dekat. Oke, jadi sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.